memang. Bukannya negeri ini adalah negeri dengan populasi muslim terbesar di dunia, tetapi mengapa justru menjadi negeri yang paling korup? Bukan pula ajaran Islam melarang dengan keras dan bahkan mengutuk perbuatan korupsi, suap, dan kolusi. Apakah umat Islam di negeri ini tidak mengetahui hal itu? Ya, korupsi. Sebuah permasalahan negara yang tidak bisa lepas dari negara Indonesia. Miris memang jika kita mengulik lebih dalam akan kasus korupsi yang terjadi di Indonesia. Banyak para pejabat yang menyelewengkan kekuasaannya untuk memeras uang rakyat, mengambil hak rakyat tanpa memikirkan akibat nantinya. Rakyat menjadi menderita karena ulah tikus-tikus nakal. Kesejahteraan rakyat dipertanyakan. Apa yang sebenarnya mereka pikirkan? Dunia fana ini membuat mereka lalai akan tugasnya. Beberapa kasus korupsi yang sangat merugikan negara dan rakyat yaitu kasus pertama oleh Bupati Kota Waringin Timur atas korupsi penerbitan izin usaha pertambangan atau IUP dengan kerugian hingga 5,8 triliun rupiah dan 711.000 dolar Amerika Serikat. Kasus kedua yaitu kasus pengadaan EKTP. Kasus ini merupakan kasus korupsi yang paling fenomenal karena menyeret mantan Ketua Umum Partai Golkar, Setia Novanto, dengan total kerugian negara mencapai 2,3 triliun rupiah. Bukankah negara kita ini negara hukum? Bukankah negara ini berdiri dengan sila keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia? Lalu, di mana letak penegakan hukum tersebut? Di mana keadilan yang selalu didamkan? Apakah kenyataan tersebut hanya sebuah formalitas? Jika para tikus rakyat itu hanya mendapat hukuman yang tidak setimpal, apa yang sebenarnya terjadi dengan Indonesiaku ini? Mungkin sudah banyak upaya yang dilakukan pemerintah dalam menangani kasus korupsi yang terjadi. Namun, mengapa keadilan tidak ditegakkan secara tegas? Bahkan para oknum yang dipenjara seakan-akan tidak jera akan hukuman yang diberi. Mereka bahkan diberi fasilitas yang memadai di dalamnya. Tak seimbang. Beberapa upaya penanggulangan korupsi, yaitu menghukum para koruptor dengan hukuman yang seberat-beratnya dan seumur hidup, agar para koruptor merasa jera. Membersihkan para aparat pemerintah yang menerima suap dan hadiah. Aparat pemerintah harus bekerja dengan baik, maka dari itu sistem penggajian aparat pemerintah harus layak. Pengawasan masyarakat. Masyarakat dapat berperan menghilangkan maupun menyuburkan korupsi. Dari poin-poin tadi, dapat disimpulkan bahwa pemberantasan korupsi harus melibatkan semua pihak masyarakat dan dilakukan dengan langkah-langkah yang terpadu. Dan berdoa